Panduan Kebaktian Online GKP Immanuel Karawang. 1. Sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. 2. Persembahkan waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. 3. Diusahakan anggota keluarga dapat berkumpul semaksimal mungkin. 4. Siapkan perangkat yang akan digunakan dan pastikan koneksi jaringan stabil. Apabila memerlukan layar yang lebih lebar, dapat dikoneksikan dengan laptop atau TV dan bisa meminta bantuan kepada anggota keluarga yang dapat mengoperasikannya. Shalom, Majelis Jemaat mengucapkan Selamat Paskah, selamat beribadah dan bersekutu kepada seluruh anggota jemaat di rumah masing-masing. Adapun pokok-pokok warta Minggu 12 April 2020 sebagai berikut. Yang pertama, pelayan firman pada kebaktian Paskah dilayani oleh Ibu Pendeta Ana Marjani Sarniam STH. Dan yang kedua, sehubungan dengan situasi saat ini, karena maraknya COVID-19, maka memperhatikan himbauan dari pemerintah, PGI, dan surat Majelis Sinode GKP yang terbaru 26 Maret, maka kegiatan kebaktian dan pelayanan kategorial KRT wilayah dan kebaktian minggu diadakan di rumah masing-masing sampai tanggal 30 April 2020. Bahan bacaan dan renungan akan kami kirimkan melalui WhatsApp. Pelayanan dan kegiatan jemaat yang ditiadakan yaitu perayaan Paskah Sekolah Minggu tanggal 12 April 2020 dan perayaan Paskah Jemaat tanggal 18 April 2020 ditiadakan. Kedua, rapat jemaat 25 April 2020 ditiadakan. Adapun persembahan KRT kategorial dapat disampaikan pada pengurus atau majelis pembina wilayah masing-masing. Sementara untuk persembahan kebaktian minggu dapat ditransfer ke rekening GKP Immanuel Karawang seperti tercantum pada warta jemaat dan dapat diserahkan kepada bendahara majelis jemaat dengan menyertakan bukti transfer serta secara pribadi atau disampaikan kepada majelis jemaat pada minggu berikutnya.
Berita duka cita, telah dipanggil Bapak di surga, Bapak Marihat Simamora 78 tahun, ayahanda Bapak Tamrin Simamora pada hari Sabtu 28 Maret 2020 dan akan dimakamkan di Dolok Sanggul, Sumatera Utara. Atas nama jemaat, Majelis Jemaat mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kiranya Tuhan menguatkan dan menghibur seluruh keluarga yang ditinggalkan. Demikianlah pokok-pokok warta minggu ini. Terima kasih. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangan-Nya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Puisi karya Pendeta Emeritus Penata Sairin tahun 1993 dengan judul Nyanyian Paskah. Kami masih tetap di sini Tuhan, menelusuri lorong-lorong sejarah, menapaki zaman tak kenal menyerah. Sekali duka dan air mata hadir menyapa, sekali tawa, ria, dan canda membalut rasa, dan kami tetap tegar menggelar karya di jantung persada. Berbinar tatkala mentari Paskah menyeruak sejarah. Ada sukacita membahana, dan kami semakin mantap melangkah, menghadirkan kabar sukacitamu hingga akhir masa. Mari kita sambut dan rayakan kebangkitannya dengan penuh sukacita. Dialah Sang Juru Selamat kita, yang telah mengorbankan dirinya di kayu salib. Namun Dia telah bangkit dan mengalahkan kuasa maut. Terpujilah Tuhan. Saudara yang Tuhan kasihi, ibadah Paskah ini boleh terjadi hanya karena pertolongan Allah Bapa di dalam Putranya, Yesus Kristus, dan di dalam pimpinan serta penyertaan kuasa Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Tema Paskah kita pada saat ini adalah melihat Dia yang bangkit, memandang pada sesama. Dan melalui tema ini kita semua diajak untuk melihat pemenuhan janji Allah dalam penyelamatan oleh Yesus Kristus dan turut serta dalam karya keselamatan Allah dalam dunia ini. Sebagaimana nats pembimbing kita dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 15. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar.
habisku hidup dan tak berdiri di dunia, dan Tuhan hidup abadi, rahmat dan kasih miliknya. Ku tahu Yesus itu hidup, kelak berdiri di dunia, hidup abadi diberinya, rahmat dan kasih miliknya. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah yang Maha Kudus, yang kita awali secara pribadi di dalam saat teduh. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pemurah, saat ini dengan kerendahan hati kami datang padamu ya Tuhan, mengaku segala dosa yang telah kami lakukan, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan, bahkan dalam tingkah laku kami, yang tanpa kami sadari, kami lakukan, baik kepada sesama kami, kepada keluarga kami, terlebih kepadamu ya Tuhan. Pengorbananmu yang telah menyelamatkan, kebangkitanmu ya Bapa, menyadarkan kami untuk hidup menurut kehendak-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, ampunilah kami ya Bapa, ampunilah kami ya Kristus. Amin. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Saudaraku, dan kini dengarkanlah berita anugerah pengampunan bagi kita semua, sebagaimana yang ditulis dalam surat Efesus 1 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah pengampunan dari Tuhan. Terpuji Engkau, Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segala beri.
Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan pembacaan Alkitab kita saat ini dalam rangka Paskah dari Yohanes 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Yohanes 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Dan apabila kita sudah menemukannya, mari kita berdoa. Dalam segala keberadaan kami ya Tuhan yang pengasih dan penyayang, kami tetap mengucap syukur kepadamu walaupun ibadah-ibadah yang kami lakukan termasuk ibadah Paskah saat ini kami mengadakannya di rumah masing-masing. Biar ya Tuhan ini semua tidak akan mengurangi syukur dan sukacita Paskah. Melalui firman Tuhan yang akan kami dengar dan kami renungkan bersama-sama, kiranya juga kuasa Roh Kudus akan menolong kami ya Tuhan sehingga kami mampu melakukannya dengan penuh kesetiaan dan kami menemukan kebenaran janji Tuhan yang mengubahkan kehidupan kami, memelihara sukacita dan pengharapan kami. Pakailah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Yohanes 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Pembacaan Alkitab kita ada di bawah dua judul perikop, yaitu kebangkitan Yesus dan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya,
Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat Paskah. Ya, hari ini adalah hari kebangkitan Yesus Kristus yang kita peringati. Apa kabarnya di hari Paskah ini? Bahagia, sukacita? Oh, ada yang bilang sedih ya, anak-anak ada yang bilang sedih ya. Biasanya kalau Paskah gimana? Oh, merayakan Paskah. Ini apa ini? Ini apa? Telur ya. Biasanya anak-anak cari telur Paskah. Hari ini dalam perayaan Paskah cari telur Paskah enggak? Aduh ibu-ibu tolong sediakan aja telur Paskahnya di rumah ya. Nyarinya gimana lah caranya keluarga merayakan Paskah bersama-sama ya dengan anak-anak. Bapak Ibu saudara sekalian, biasanya Paskah itu kalau bagi anak-anak sekolah minggu ya, ketika saya kecil juga biasanya suka ngumpetin ya, menyembunyikan telur Paskah kemudian dicari bersama-sama. Oh, sukacitanya luar biasa. Dan biasanya di seputar perayaan Paskah itu ada telur Paskah. Yang kedua, biasanya binatang apa yang suka dipakai ya? Ada yang tahu adik-adik? Kelinci. Kayak gini ya, kelincinya imut-imut ya. Kelinci. Ada telur di dalamnya ya. Ada yang tahu telur itu melambangkan apa? Melambangkan kehidupan baru ya. Kalau kelinci melambangkan apa? Kalau kelinci itu yang terkenal dia gampang beranak dan anaknya banyak. Itu mau menandakan bahwa ada keturunan ya. Ada menunjukkan bahwa ada kehidupan baru. Kalau telur dan kelinci itu mau menunjukkan adanya generasi keturunan yang kian hari kian bertambah banyak. Bapak Ibu saudara sekalian, anak-anakku dalam Tuhan, Paskah menjadi perayaan penuh sukacita, bukan hanya tanda dimulainya musim yang baru, terlebih lagi merupakan tanda iman bahwa ada keselamatan yang sungguh nyata dalam Kristus yang sudah mengalahkan maut. Dan inti Injil sebenarnya ada di Paskah, di kebangkitan Kristus. Tapi seringkali perayaan Paskah menjadi anak tiri ya, agak dianaktirikan dalam kehidupan kita bersama. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang peristiwa Paskah kadang tidak mampu untuk dijangkau oleh akal kita, untuk dipahami oleh akal kita. Namun itu semua terjadi karena kehendak Allah yang mau memberikan keselamatan bagi umat manusia. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, sebagaimana yang saya sampaikan dalam khotbah yang lalu, yaitu bahwa pada saat kita kehilangan orang yang kita cintai, itu merupakan hal yang paling menyedihkan dalam hidup kita. Karena kita tahu itu merupakan perpisahan. Dan di dalam pembacaan Alkitab kita juga dalam peristiwa kebangkitan Kristus dikisahkan bagaimana versi Yohanes yang menyampaikan bahwa Maria Magdalena bersedih. Biasanya
perempuan-perempuan itu lebih perasa ya, ketika kehilangan orang yang dicintai agak awet sedihnya, lama. Begitu pula Maria Magdalena, dalam kesedihannya dia sesudah melewati hari Sabat, tidak menunggu lama lagi, dia pagi-pagi benar ketika masih gelap subuh-subuh pergi bergegas ke kubur Yesus. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, apa yang ia lakukan? Yang ia lakukan adalah berusaha untuk melanjutkan, merempahi dan meminyaki jenazah Yesus agar tuntas. Kenapa ia mau melakukan hal ini? Memang itu berangkat dari tradisi Yahudi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan tindakan yang dilakukan oleh Maria ini mau menunjukkan cinta kasihnya yang dimiliki. Dia sempat bertemu dengan Tuhan Yesus, dia punya kedekatan dalam relasi dengan Tuhan Yesus, dia memiliki cinta kasih yang besar atas apa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus yang ia saksikan. Sehingga ketika dia juga tahu bahwa Yesus mati di kayu salib, sudah dikuburkan, itu merupakan kesedihan yang mendalam baginya. Oleh karena itu dia pagi-pagi dalam kesedihannya dia pergi ke kubur Yesus, dan apa yang dijumpainya? Ternyata dia melihat bahwa kuburnya telah kosong. Kemudian dia bertanya, karena ada penunggu makam di situ, apakah dia yang mengambilnya, atau kalau memang mengambilnya, di mana meletakkannya? Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat bagaimana ketika Maria pertama-tama mendapati kuburnya telah kosong, dia bergegas menjumpai Simon Petrus, mengabarkan bahwa ternyata tidak ada. Yang ada dalam pikiran Maria adalah bahwa jenazah Yesus atau mayat Yesus itu pasti diambil oleh orang, tapi dia tidak tahu siapa yang mengambilnya. Oleh karena itu ketika dia bertemu dengan dua orang yang berpakaian putih, yaitu dua orang malaikat, dia menyangka bahwa itu adalah penunggu taman, sehingga dia bertanya apakah dia yang mengambilnya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai akhirnya kemudian Maria disapa oleh Tuhan Yesus, bahwa ketika dipanggil Maria, baru Maria terkejut dan dia mengenal bahwa itu adalah suara gurunya. Mengapa sebelumnya Maria tidak mengenalnya? Karena mungkin yang pertama adalah Maria datang subuh-subuh. Yang kedua, Maria dalam kesedihannya dia menangis berurai air mata sehingga tidak mengenali Yesus. Dan ketika pada akhirnya Maria mengenal bahwa itu adalah Yesus. Yang menarik di sini adalah bahwa Tuhan Yesus mengatakan di ayat yang ke-17, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa." Mengapa Yesus melarang Maria untuk memegangnya? Tuhan Yesus mau mengatakan di sini, mau menyampaikan bahwa janganlah engkau hanya bersukacita sendiri. Janganlah engkau menghabiskan waktu dengan menanyakan kepadaku ini dan itu, bagaimana aku mati, bagaimana aku bangkit. Tetapi masih ada tanggung jawabmu, yaitu pergilah, temui murid-muridku dan kabarkan bahwa kamu sudah bertemu dengan aku. Maria masih akan punya waktu untuk bertemu dengan Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kemudian terjadi? Maria dengan penuh sukacita dia menyampaikan kabar Paskah, yaitu aku telah melihat Tuhan. Maria yang datang ke kubur itu dalam suasana sedih, murung, duka cita, kemudian berubah menjadi sukacita. Murid-murid yang hidup tadinya dalam ketakutan,
murid-murid yang hidup juga dalam kecemasan, mereka pada akhirnya bisa kemudian merasakan sukacita yang sama. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada tahun ini kita mengadakan kebaktian Paskah dalam suasana yang berbeda. Suasana pertama sederhana, penuh keprihatinan. Kenapa? Karena kita melakukannya di rumah-rumah masing-masing. Ya, sehubungan dengan pemberlakuan sosial atau physical distancing, ya. Jadi orang-orang harus tinggal di rumah-rumah, ya, supaya bisa memutus mata rantai COVID-19. Dan ini tentu merupakan keprihatinan kita. Tetapi di sisi lain Bapak Ibu, Paskah dalam segala keberadaan kita mengajak kepada kita semua untuk tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan, menaruh keyakinan kepada Tuhan di tengah berbagai situasi yang kita alami, bahwa di dalam Tuhan yang bangkit, di dalam Yesus yang bangkit, kita tetap memiliki pengharapan untuk melewati masa-masa yang sulit dan masa-masa yang berat ini, sehingga kita tidak tenggelam dalam kesedihan, kita tidak tenggelam dalam duka cita. Kemudian yang berikutnya, bagi kita mungkin yang sedang dirawat, baik di rumah ataupun di rumah sakit, kita tetap harus memiliki keyakinan bahwa Yesus yang bangkit adalah juru selamat bagi kita sekalian. Tidak ada yang mustahil bagi Yesus untuk memulihkan keadaan kita, menyembuhkan kita. Di dalam Dia yang bangkit, Dia akan memandang kita, dan kita juga bisa memandang orang lain. Kita bisa juga membagikan sukacita, sama seperti halnya Maria juga yang membagikan sukacitanya kepada murid-murid Yesus, sehingga suasana ketakutan berubah menjadi sukacita, menjadi pengharapan. Kiranya ini juga akan menjadi sukacita bagi kita sekalian, bahwa Dia yang bangkit, Dia memandang kita, dan kita juga memandang Kristus, memandang sesama. Sehingga pada saat ini pergumulan di tengah keluarga, persoalan karena COVID-19, persoalan ekonomi atau apapun, di dalam Kristus yang bangkit kita bisa mengatasinya. Kita bisa melewati saat-saat yang berat. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendengarkan pujian yang disampaikan bagi kemuliaan nama Tuhan yang dilantunkan oleh kuartet. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami,
Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Selamat Paskah. Sidang jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita memberikan persembahan syukur kita dengan mengingat firman Tuhan yang berkata, "Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Sementara persembahan kebaktian dapat ditransfer ke rekening GKP Immanuel Karawang seperti yang tercantum pada warta jemaat dan dapat diserahkan kepada bendahara majelis jemaat dengan menyertakan bukti transfer. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesra-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini.
Mari kita berdoa untuk mempersembahan syukur kita ini ke hadirat Tuhan. Bapa Surgawi, ajarlah kami untuk memberi bukan karena kelebihan, melainkan karena keinginan untuk berbagi. Sebagaimana Tuhan telah memberi, ajarlah kami juga untuk mau berbagi. Sebagaimana Tuhan sudah bermurah hati, didiklah kami juga untuk bermurah hati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengar bersama-sama, yang memberikan harapan kepada kami bahwa Dia, Kristus yang bangkit, Ia memandang kepada sesama, memandang kepada kami. Sehingga ya Tuhan, kami yang merasakan sukacita karena Kristus telah mengalahkan maut, biarlah juga mengalahkan segala ketakutan kami, segala kekhawatiran kami dalam situasi yang kami alami dan kami hadapi saat ini. Sebagaimana Maria yang menjumpai Yesus bertemu dengan Yesus yang bangkit, ia mengabarkan kabar sukacita tersebut kepada murid-muridnya, mengubahkan duka cita menjadi sukacita. Bagi kami sekalian ya Tuhan yang saat ini dalam memperingati kebangkitan Kristus melalui situasi yang sederhana, kami di rumah masing-masing, namun tetap tidak mengurangi sukacita kami karena Kristus jauh melebihi segala persoalan kami. Kristus jauh lebih besar daripada pergumulan hidup kami. Kristus jauh lebih kuat daripada segala ketakutan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit, baik dirawat di rumah ataupun dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan menghalaukan segala kegelisahan mereka. Kiranya Tuhan mengusir segala ketakutan mereka. Bahkan mereka akan selalu menaruh pengharapan kepada Tuhan dan mengubahkan ketakutan menjadi kekuatan untuk menjalani perawatan sehingga mereka bisa sehat dan sembuh kembali. Baik saudara-saudara kami dengan status ODP, PDP ataupun yang positif karena COVID-19. Kiranya ketekunan dalam menjalani perawatan akan membuahkan hasil dan mereka bisa pulih kembali, sehat, dapat berkumpul, mensyukuri berkat Tuhan bersama dengan keluarga yang mereka cintai. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami dalam pertambahan usianya, kiranya Tuhan terus memelihara kehidupan mereka di tahun-tahun yang akan datang. Bagi orang tua kami yang lanjut usia, kiranya Tuhan juga tetap menilik segala keberadaan mereka. Bagi saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan juga akan memberikan yang terbaik bagi mereka. Secara khusus kami berdoa bagi yang berduka cita ya Tuhan, karena kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan dan penghiburan sejati, sama seperti yang Tuhan berikan kepada keluarga besar Bapak Tamrin Simamora, karena orang tua terkasih telah dipanggil oleh Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayanan gerejamu dalam menjalani masa-masa darurat dan harus kami tetap berdiam diri di rumah. Kiranya pelayanan gerejamu tetap berjalan karena ada pimpinan dari kuasa Roh Kudus. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah di negara kami, oleh para medis ya Tuhan, oleh para dokter dan staf rumah sakit di berbagai tempat, di mana mereka menjadi garda terdepan dalam memberikan pertolongan kepada sesama.
Kiranya Tuhan juga menganugerahkan kesehatan yang baik, berlindungan. Tuhan berkati juga keluarganya, sehingga mereka dapat mengemban tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh ketulusan, dengan keyakinan bahwa Tuhan tetap bersama dengan mereka. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah di negara kami bekerja sama dengan negara-negara lain untuk mengatasi dan memutus mata rantai COVID-19 ini. Kiranya Tuhan juga berkati supaya badai karena wabah COVID-19 boleh berlalu, bukan saja dari negeri kami tetapi dari dunia ini, dan kami dapat kembali menjalani kehidupan kami. Inilah harap dan doa kami yang kami bawakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan pada kesempatan ini kami juga ingin berdoa sebagaimana yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Tuhanku, kebangkitan-Mu telah membawa perubahan dan pembaharuan dalam hidup kami selaku umat-Mu. Kebangkitan-Mu adalah jaminan kehidupan kami. Dan ketika kami masih Engkau hadirkan di tengah-tengah dunia ini, ajarkan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Jadikan kami semua sebagai alat di tangan-Mu untuk menjadi saluran cinta kasih dan berkat bagi sesama. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, utuslah kami untuk menghadirkan shalom kerajaan Allah di mana Engkau tempatkan kami. Pulanglah dalam damai sejahteranya dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Amin. Untuk menghantar saat teduh kita nyanyikan lagu Sebab Dia Hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan.
bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup.